Salam kerahiman. Hari ini 11 Februari. Temanya kerahiman ilahi dalam rencana Tuhan bagi manusia, bagi kemanusiaan. Bacaan diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, bab 2 ayat 7 dan 15. Kita mulai ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu yang akan kita baca bersama-sama atau kita diskusikan. Jadi pertama-tama yang perlu kita tahu semuanya bahwa saya dan Bapak Ibu ada di dunia ini bukan suatu kebetulan, tapi menjadi suatu hal yang dari semula kita tahu Allah menciptakan manusia karena belas kasih-Nya. Dari kitab Kejadian ya, kita tahu betapa dengan sangat terperinci, dengan sangat detail Allah menciptakan semuanya, dan dikatakan kita pun diberitahu apa yang akan menjadi makanan kita. Allah menciptakan segala sesuatu dimahkotai dengan kerahimannya. Kita tahu ya dari buku diary Suster Faustina, suatu konfirmasi bahwa ciptaan Allah itu berharga. Bukan asal-asalan. Bukan seperti kita menciptakan bikin kue, misalnya kuenya bantat, bolunya bantat, kita buang. Atau dengan percobaan-percobaan bisa batal, bisa berhasil. Tapi kita tahu kita diciptakan oleh Allah menjadi seseorang, menjadi manusia yang sangat berharga. Karena kita tahu tadi diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan sembarangan ya. Dan Tuhan juga katakan kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kita perlu tahu juga bahwa kita diciptakan karena mau menjadi bagian dari rencana belas kasih Tuhan.
tidak ada yang tidak ada tujuannya. Penciptaan Tuhan dengan suatu planning, suatu rencana terhadap kita masing-masing, diri kita masing-masing. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, kenyataannya kita sudah tahu sekarang ya bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan dimahkotai dengan kerahimannya. Dan kita adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan menurut gambarnya Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 1:26. Dan Tuhan juga menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ada di Kejadian 2 ayat 7. Rohnya sendiri dihembuskan kepada kita, manusia ciptaannya, supaya menjadi manusia yang hidup. Ada gambar Tuhan di dalam diri kita, diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya, ada gambaran Tuhan dalam diri kita. Bukan wajahnya, tapi yang perlu kita mengerti adalah bahwa kita diberi kemampuan seperti Tuhan untuk bisa mencintai, untuk bisa mengasihi, untuk mengambil bagian dalam penciptaan terhadap manusia-manusia lain. Kita diminta untuk beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Di dalam diri kita ada gambaran Allah dan kita diajak oleh Allah untuk berperan dalam penciptaan manusia-manusia berikutnya. Keturunan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Semuanya yang ada adalah ciptaan Tuhan, segambar dengan Tuhan, dan Tuhan punya rencana untuk kita semua. Sebagian dari rencananya, karena kita tahu kita masuk dalam rencana Tuhan, diciptakan untuk suatu rencana Tuhan, maka Tuhan memberi tugas kepada kita masing-masing. Ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memelihara, harus menjaga, harus berkuasa dalam tanda kutip terhadap ikan-ikan di laut, terhadap burung-burung di udara, dan juga ternak-ternak dan binatang melata yang ada di bumi. Itu ada di Kejadian 1:28. Kita punya tugas untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Bukannya kita ini diizinkan untuk suka-suka kita. Oh, karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan ini itu, maka suka-suka saya. Saya tebang pohon, saya mau ambil batang-batang pohon itu saya mau jual, saya nggak peduli dengan kelestarian alam, saya nggak mau peduli dengan adanya bencana alam, tidak mau peduli juga dengan paru-paru lingkungan supaya ada hutan kota dan lain-lainnya. Yang sering dipikirkan adalah saya mau melakukan sesuatu karena Tuhan memberi saya kuasa. Kuasa untuk menebang, kuasa untuk membunuh, kuasa untuk merusak, kuasa untuk membakar. Contoh ya, kalau ada orang mau buka lahan hutan, itu ada yang melakukannya dengan cara dibakar. Kalau saya naik pesawat, lihat dari atas ya, itu ada banyak asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan. Kenapa dibakar? Untuk memudahkan. Dia cukup dengan memberi bensin, pohon-pohonnya sudah kering semuanya, disulut dengan api, dibakar. Dan setelah itu mereka tinggal membersihkan sisa-sisa yang sudah dibakar. Sesederhana itu. Mereka berpikir itu tanah-tanah saya, itu lahan-lahan saya, itu pohon-pohon saya. Tapi Tuhan maunya bukan menguasai secara negatif. Tuhan mau kita mengusahakan memelihara bumi. Untuk kita pelihara. Kita harus mengelolanya dengan baik,
untuk kebutuhan manusia lain, untuk memenuhi kebutuhan manusia lain. Contoh tadi pembakaran hutan. Saya misalnya membakar hutan, saya pergi ke kota. Siapa yang dapat dampak negatif dari bakar hutan tersebut? Orang-orang di sekitarnya menghirup asap. Asap itu lama-lama bisa menjadi beracun, merugikan diri kita. Atau juga Bapak Ibu bisa dengar banyak kejadian terjadi tabrakan karena ada asap. Misalnya asap itu tertiup angin sampai ke jalan tol. Mereka nggak bisa lihat dengan jelas dan tiba-tiba terjadi tabrakan gara-gara asap. Lihat lagi di LA, kejadian kebakaran hutan. Merusak banyak orang, bahkan juga mungkin ada yang meninggal karena kebakaran tersebut. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, memang kita sudah Tuhan siapkan dengan segala macam sarana prasarananya. Makanan kita pun Tuhan sudah sediakan untuk kita usahakan, bukan untuk ditindaklanjuti dengan sewenang-wenang, tapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan keturunan kita, anak kita, cucu kita. Jangan membuat hal-hal yang merusak mereka di kemudian hari. Kita harus mengusahakan dan memelihara taman itu, disebutkan di Kejadian 2 ayat 15. Kita adalah pemelihara dunia dan bukan untuk kita pakai seenaknya ya. Kalau kita baca di Mazmur 24 ayat 1, di sana dikatakan Tuhan adalah yang punya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita diminta untuk memelihara, karena itu kepunyaan Tuhan, bukan hak kita, maunya kita. Contoh lagi, penggalian secara ilegal timah ya di Bangka Belitung. Kalau lihat juga dari atas, dari pesawat, dari atas sih kelihatannya wah bagus ya, ada warna, ada seperti danau warna hijau, ada seperti danau warna airnya warna biru. Tapi setelah mendarat, setelah kita tahu bahwa itu terjadi adalah tambang-tambang ilegal yang menggali timah, dan setelah itu dibiarkan seperti itu saja, rusak, semuanya rusak. Karena di dalam penggalian timah pun ada obat-obatan, bahan kimia yang membuat ikan juga nggak bisa hidup di sana. Merusak alam. Dan kita harus ingat, hari ini diingatkan oleh bacaan hari ini bahwa Tuhan yang punya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi bukan milik kita. Walaupun kita sudah beli tanah tersebut, sudah beli pohon tersebut, sudah beli binatang tersebut, semuanya milik Tuhan, seperti kita juga ciptaan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu perlu sadari, kita sebagai devosan kerahiman ilahi, kita adalah anak-anak Allah. Kita lihat di Kisah 17 ayat 28. Kita diciptakan menurut gambarnya dan dipercaya untuk memelihara, untuk menjaga satu dengan yang lain, dan juga setiap makhluk yang ada. Dan menjadi pertanyaan besar untuk kita masing-masing, khususnya di tahun jubileum ini, seberapa baik kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Ini boleh menjadi bahan renungan buat kita semua ya. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apakah apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan? Kita tahu di dalam komunitas saya ada teman-teman yang rajin membuat ekoenzim. Membuat ekoenzim yang sangat bermanfaat dari sampah. Hal itu menyebabkan sampah berkurang. Dan juga dengan demikian terjadilah
hal-hal yang positif untuk kebaikan semua orang, terutama orang-orang sekitar. Udara jadi bersih, sampah tidak lagi dibakar tapi diolah menjadi lebih berguna. Ekoenzimnya bisa menolong orang lain untuk yang sakit dan lain-lain, juga termasuk untuk tumbuhan supaya menjadi lebih subur, lebih berbuah dan banyak hal. Kita juga tahu bahwa kita juga diminta untuk menjaga kebersihan. Kebersihan rumah dulu, coba perhatikan. Apakah rumah kita sudah bersih? Atau kita masih membuang sampah seenaknya? Apakah kita sudah merawat bumi? Dan juga barangkali pemakaian barang-barang yang membuat limbah-limbah, yang membuat sampah menjadi semakin banyak. Jadi mari kita di tahun jubileum ini punya target mengurangi sampah, membuat udara sekitar kita menjadi lebih sehat, lebih banyak oksigennya, dengan menanam, dengan mengurangi bakar-bakar atau yang lainnya. Yang menjadi perenungan kita juga satu hal yang perlu diingat oleh Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Jangan membuang makanan. Itu masih sering kita lihat. Apakah kita juga yang lakukan atau mungkin orang-orang di sekitar kita? Di tempat pesta, ambil makanan sesukanya, tidak suka, tidak enak, dibuang. Paus Fransiskus katakan, kalau membuang makanan, maka itu artinya sama dengan kita merampas atau mencuri makanan orang miskin. Di tahun jubileum, bertobatlah, supaya rahmat kerahiman dapat kita terima dengan semakin hari semakin banyak. Terima kasih. Salam kerahiman.